arisan kok, udah jam 9 malam begini belum pulang. Coba aku telepon deh, udah sampai mana dia? Dasar istri gak guna, keluyuran mulu. Akhirnya pulang juga. Udah jam segini baru nongol. Kamu pikir ini jam berapa? Baru jam 9 mas, aku cuma ke rumah Yanti sebentar kok. Kita cuma ngobrol-ngobrol aja, nggak kemana-mana. Sebentar? Udah malam begini. Terus kamu bilang cuma sebentar. Kamu itu sadar nggak sih? Udah jam berapa sekarang? Ya ampun mas, jangan kayak anak kecil deh. Aku kan juga butuh refreshing. Nggak bisa di rumah terus-terusan. Kamu ngerti kan? Aku suntuk kalau di rumah terus. Kamu pikir aku nggak suntuk? Kamu tuh cuma mikirin diri sendiri. Nongkrong kesana kesini, arisan gak berhenti-berhenti. Suami sendiri gak pernah kamu perhatiin. Aku ini suami kamu atau cuma penghuni tambahan di rumah ini sih? Mas, udah deh, jangan drama. Aku kan udah pulang sekarang. Besok juga aku di rumah kok, nggak kemana-mana. Santai aja. Selalu besok dan besok. Kapan kamu beneran di rumah buat suami kamu, ha? Hari ini kamu di rumah kan? Iya, aku di rumah, nggak kemana-mana. Lagian nggak ada acara apa-apa hari ini. Bener, kamu nggak bohong lagi kan? Ya ampun mas, aku udah bilang kan, nggak percaya banget sih sama istri sendiri. Aku capek dibohongin kamu terus. Tiap kali kamu bilang di rumah, ujung-ujungnya keluar juga. Nggak pernah tepatin janji. Nggak ada yang bohong mas, aku ini bukan anak kecil yang perlu diawasi tiap detik. Jangan jadi paranoid mas. Aku udah gak tahan sama kamu, Wulan. Kamu kira aku ini apa, ha? Boneka yang bisa kamu abaikan begitu aja. Aku tuh suami kamu. Kamu tuh gak pernah ngerti perasaan aku. Ya udah, sarapan dulu nih. Kenapa sih dia gak pernah betah di rumah? Selalu aja keluyuran. Bodo amat mau kamu marah atau enggak, aku akan tetap pergi arisan. Hohoho, Mas Dimas sendirian aja nih. Mbak Wulan kemana lagi? Kok nggak kelihatan dari tadi? Kemana lagi kalau nggak arisan, Pak? Nongkrong sama ibu-ibu komplek. Hidup lo kayaknya nggak pernah tenang ya. Istri lo sering banget nongkrong sama ibu-ibu komplek. Gue lihat sih tiap hari ada aja acaranya. Iya, gue pusing Yanto. Kayaknya gue nggak penting lagi buat dia. Gue ini suami dia, tapi rasanya kayak cuma jadi pengisi rumah aja. Hati-hati, gue sering dengar cerita yang kayak gini. Kalau istri udah jarang di rumah, bisa jadi ada yang lain di luar sana. Maksud lo apa, Yan? Gue nggak ngerti arah pembicaraan lo. Enggak, gue cuma bilang hati-hati aja. Gue nggak mau lo terluka kalau ada sesuatu yang lo nggak tahu di luar sana. Wulan, arisan kemarin udah dapat duitnya belum? Udah dipakai buat apa aja tuh? Udah dong bu, dapatnya lumayan buat nambah-nambah belanja bulanan sama beli skincare baru. Suami mana ngerti soal gini. Bener Wulan, kalau nggak arisan, duit kita bisa lari kemana-mana tanpa tahu ujungnya. Suami mah nggak peduli, yang penting rumah beres, perut kenyang. Iya, suami tuh pikirannya cuma kerja aja. Mereka nggak ngerti susahnya kita ngatur duit belanja biar cukup sebulan. Makanya arisan tuh penting, bisa buat pegangan kita kalau tiba-tiba ada keperluan mendadak. Aku tuh ya sering banget sebel sama Mas Dimas. Dia suka nggak ngerti. Aku tuh bener-bener capek ngurus rumah. Kalau arisan begini, aku ngerasa ada waktu buat diriku sendiri. Ketemu kalian, ngobrol-ngobrol, hahaha.
Lagi-lagi pulang tengah malam, Wulan. Apa kamu nggak punya suami? Apa kamu lupa kalau kamu punya keluarga di rumah ini? Mas, aku capek, jangan ribut ya. Aku cuma pengen istirahat. Aku tadi ketemu teman-teman aja, nggak ngapa-ngapain. Kamu pikir aku boneka yang bisa kamu tinggal kapan aja? Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakuin di luar sana? Kamu pulang tengah malam terus, Wulan. Itu bukan cuma sekali atau 2 kali. Ini sudah keseringan. Aku nggak tinggalin kamu, Mas. Aku cuma... Kamu cuma apa, ha? Kamu cuma lebih milih arisan sama teman-teman kamu daripada rumah tangga ini. Kamu lebih milih ketawa-ketiwi di luar sana daripada nemenin suami kamu yang nungguin kamu di rumah. Apa itu yang kamu mau, Wulan? Mas, aku cuma butuh waktu buat diriku sendiri. Aku capek ngurus rumah dan semuanya. Aku butuh waktu buat refreshing, buat ngerasa masih hidup. Aku sayang kamu, Mas. Tapi aku juga butuh diriku sendiri. Refreshing? Apa nggak cukup kamu refreshing di rumah ini? Apa kamu perlu ketawa-ketiwi sampai larut malam di luar sana? Aku juga capek, Wulan. Aku capek kerja. Aku capek mikirin kamu yang terus pulang malam tanpa kabar. Aku cuma pengen kamu ada di rumah ini sama aku. Apa itu terlalu banyak yang aku minta? Wulan, aku ini suami kamu. Aku yang seharusnya jadi prioritas kamu, bukan teman-teman arisan kamu. Aku cuma minta kamu bisa mengerti perasaan aku juga. Aku nggak minta banyak, Wulan. Cuman kamu ada di rumah saat aku butuh kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu, Mas. Aku nggak tahu harus gimana. Aku juga nggak mau kehilangan kamu, Wulan. Tapi kita nggak bisa terus begini. Kita harus bisa saling mengerti, saling mendukung. Aku bakal berusaha lebih paham kamu. Tapi kamu juga harus mengerti perasaan aku, Wulan. Dia nggak akan berubah, nggak akan pernah berubah. Aku harus mengakhirinya. Apa yang aku lakukan? Apa yang telah aku pikirkan? Aku nggak boleh begini. Ini gila. Mas, aku nanti ada arisan lagi. Jadi aku mungkin pulang malam lagi ya. Mas, dengar nggak sih? Aku bilang aku nanti ada arisan. Paling juga nggak lama, cuma beberapa jam aja kayak biasa. Arisan lagi? Iya mas, cuma arisan kok. Kan buat tambah-tambah tabungan kita juga. Lagian aku juga butuh ketemu teman-teman. Kamu nggak masalah kan? Kamu seneng ya keluar rumah terus? Ya, seneng gak seneng sih mas. Cuma ya biar gak bosan di rumah aja. Lagian aku juga ngelakuin ini buat kita, biar nanti ada tambahan buat kita ke depannya. Aku gak ada alasan lain kok mas, cuma demi kita aja. Mas, nanti sore mau makan apa? Aku bisa masakin sesuatu yang spesial buat kamu. Atau kita makan di luar aja, biar aku gak perlu masak. Kamu juga bisa refreshing gitu loh mas. Enggak, aku nggak butuh apa-apa. Kamu aja yang selalu butuh banyak hal. Maksudnya mas? Ya, nggak apa-apa. Cuman kadang aku mikir, kamu tuh lebih peduli sama arisan, sama teman-teman kamu, ketimbang sama aku. Haha, aduh mas, jangan mikirin yang aneh-aneh deh. Aku sayang kamu kok. Tapi ya, aku juga perlu hiburan. Di rumah terus kan bosen mas. Kamu ngerti kan? Mas, kok diem aja? Ada apa? Kamu nggak bosan hidup kayak gini, Bulan? Apa maksudnya mas? Kamu yang selalu sibuk sendiri. Kamu nggak lihat aku. Mas, aku udah capek dengan omongan kamu yang kayak gini terus. Aku juga butuh kebebasan mas. Aku bukan cuma istri kamu yang harus di rumah terus. Aku punya hidup aku sendiri. Hidup sendiri? Kamu ngomong kayak gitu seolah-olah aku nggak ada di sini. Kamu nggak pernah mikirin perasaan aku, Wulan. Kamu selalu mikirin diri kamu sendiri. Itu nggak adil mas. Aku juga mikirin kamu. Tapi aku juga punya hak buat hidup aku sendiri. Kita ini suami istri, tapi kita juga individu yang punya kehidupan masing-masing mas. Hidup sendiri ya? Mungkin kamu benar, Wulan. Mungkin kita udah nggak ada lagi yang bisa diselamatkan dari hubungan kita ini. Apa maksud kamu mas? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Kita masih bisa bicara baik-baik mas. Aku nggak mau semuanya jadi berantakan cuma gara-gara masalah sepele. Ini bukan masalah sepele, Wulan. Ini soal hidup dan mati. Kamu udah bikin aku ngerasa nggak ada lagi yang berarti di hidup aku. Mas, kamu mau kemana mas?
Mas, kamu ngapain dengan itu? Aku cuman mau menyelesaikan semuanya, Wulan. Udah cukup semua ini. Aku udah nggak tahan lagi. Menyelesaikan apa, Mas? Kamu ngomong apa sih? Aku sudah capek, Wulan. Capek hidup kayak gini. Capek ngadepin semua masalah ini sendirian. Aku nggak bisa terus-terusan hidup dalam kebohongan. Apa maksud kamu, Mas? Kebohongan apa? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Kamu nggak ngerti, Wulan. Kamu nggak pernah mengerti. Semua ini terlalu berat buat aku. Kamu cuma mikirin diri kamu sendiri. Gak pernah peduli sama apa yang aku rasain. Mas, aku minta maaf kalau aku pernah bikin kamu ngerasa begitu. Tapi kita bisa cari jalan keluar. Kita bicara baik-baik ya, Mas. Jangan kayak gini. Udah terlambat, Wulan. Semuanya sudah terlambat. Aku udah nggak punya pilihan lain. Aku harus menyelesaikan ini sekarang juga. Mas, tolong, kamu gak perlu ngelakuin ini. Aku janji aku bakal berubah. Aku akan jadi istri yang lebih baik buat kamu. Tapi tolong, jangan kayak gini. Mas, jangan gila. Kita bisa bicara baik-baik. Aku mohon. Mas, aku benar minta maaf. Aku tahu aku salah. Jangan lakukan sesuatu yang bakal kita sesali nanti, Mas. Mas, tolong jangan, Mas. Aku cinta sama kamu. Jangan lakuin ini. Cinta? Apa gunanya cinta kalau kita terus hidup dalam penderitaan, Wulan? Semua ini harus berakhir. Sekarang juga. Mas, lakukan saja kalau kamu lihat ini sebagai jalan keluarnya. Selamat tinggal, Wulan. Semoga kamu tenang di neraka. Mas, jangan, Mas. Bapak-bapak, denger gak tadi ada suara jeritan? Iya, saya denger. Kayaknya dari rumahnya Pak Dimas deh. Dimas, lo apain sih ini? Apa yang lo lakuin? Lo apain itu lo, Wulan? Dia sekarang ada di rumah selamanya. Gak akan ada yang bisa bawa dia pergi lagi. Ini tempatnya, di sini sama gue. Astaga, dia beneran udah habis Wulan. Gue gak nyangka. Gue udah denger mereka sering berantem, tapi gak nyangka bakal kayak gini. Saya harus panggil polisi segera. Ini udah kelewatan. Dimas, taruh goloknya. Lo gak perlu lakuin ini. Ayo, kita masuk ke dalam. Kita bisa bicara baik-baik. Gimana? Ngapain ngomong lagian? Semuanya kan udah kelar. Dia udah pulang ke tempat yang bener selamanya. Cepetan, polisi udah datang tuh. Jangan sampai Dimas kabur. Dimas, lo harus siap-siap. Polisi bakal datang. Biarin mereka yang urus semuanya. Lo gak perlu ngelakuin apa-apa lagi, oke? Biarin mereka datang, Yanto. Gue udah siap kok. Gue udah siap ketemu sama siapa aja, termasuk sama Tuhan ataupun setan. Taruh goloknya sekarang atau saja tembak. Sini, ambil aja. Semuanya udah kelar. Ya Tuhan, ini bukan Dimas yang gue kenal. Apa yang terjadi sama lo, Mas? Dimas, kamu tahu kenapa kamu di sini kan? Iya, gue tahu karena dia nggak pernah pulang. Sekarang dia udah di rumah selamanya. Kamu sadar gak apa yang udah kamu lakukan? Kamu sadar gak udah ngabisin istri kamu? Menghabisi? Enggak. Gue cuman bawa dia pulang kok. Dia kan sering bilang mau pulang, tapi dia nggak pernah balik. Jadi gue bantuin dia buat balik ke rumah yang sesungguhnya. Ini serius, Dimas. Kamu harus ngerti, ini bukan main-main. Kamu udah mengambil nyawa seseorang, nyawa istri kamu sendiri. Apa yang bikin kamu mikir itu tindakan yang benar?
Lo nggak ngerti, lo nggak tahu gimana rasanya menunggu seseorang pulang, tapi dia nggak pernah datang. Lo nggak tahu gimana sakitnya. Gue lakuin ini karena gue cinta sama dia, karena gue nggak mau dia pergi lagi. Sekarang dia nggak akan pernah pergi lagi. Dimas, apa kamu benar-benar gak nyesel sama sekali? Kamu gak ngerasa bersalah udah ngelakuin ini? Enggak, gue malah lega kok. Sekarang semuanya kan udah beres. Nggak ada lagi yang harus gue lakuin. Gue udah lakuin apa yang harus gue lakuin. Sekarang gue bisa beristirahat. Dimas, apa yang kamu lakuin ini gak bisa dimaafin. Tapi kamu butuh bantuan. Bantuan yang lebih dari sekedar hukum. Kita bakal pastiin kamu dapat itu semuanya. Bantuan, gak usah repot-repot. Gue udah dapet yang gue mau di sini, di rumah ini selamanya. Orang kayak gini harusnya ada di tempat yang lebih aman. Bukan cuma dia, tapi buat semua orang yang ada di sekitarnya. Udah, kita bawa aja dia ke sel. Udah jelas ini mah kasusnya. Dia pasti dapat hukuman yang panjang.